Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Pariansyah, NIM 21681020, kelas Ekonomi Syariah 2B, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Melani Harfikasari MPD. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teks genre makro, mikro, dan jenisnya, perbedaan makro dan mikro, pengembangan paragraf, pemakaian puebi, dan penggunaan kalimat efektif. Teks genre makro dan mikro. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Genre mikro adalah jenis teks yang dapat berdiri sendiri, dapat juga digabungkan menjadi satu kesatuan dalam genre makro. Jenis teks genre mikro. Di sini saya mengambil contoh teks deskripsi tentang alam, karakteristik, dan indah. Dan jenis teks genre makro. Di sini saya mengambil contoh artikel ilmiah ekonomi, yaitu pembuatan casing handphone berbahan limbah plastik untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya, perbedaan genre mikro dan makro. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, dan genre mikro adalah jenis teks yang dapat berdiri sendiri, dapat juga digabungkan menjadi satu kesatuan dalam genre makro tersebut. Genre makro pada teks ulasan tentang peningkatan ekonomi masyarakat dengan cara pemanfaatan limbah plastik tersebut menjelaskan keseluruhan tentang bagian dari alam tersebut, mulai dari pengenalan nama penulis serta adanya amanat penulis untuk para pembaca. Dan genre mikro pada teks narasi berjudul karakteristik dan indah, berisi tentang fakta yang terjadi tersusun secara sistematis serta penjelasan yang digunakannya secara mendetail, membuat teks narasi tersebut dapat berdiri sendiri secara tunggal. Selanjutnya, pemakaian puebi. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia adalah penggambaran bunyi bahasa, kata, kalimat, dan sebagainya dengan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis, yang harus memperhatikan pemakaian huruf kapital, tanda baca. Kedua contoh pada teks tersebut menggunakan penggunaan baik dan benar karena setiap nama negara yang terdapat di kedua teks tersebut menggunakan huruf besar. Selanjutnya, pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf merupakan cara pemula untuk mengembangkan pola pikir dalam suatu paragraf. Pengembangan pola pikir bisa dilakukan dengan mengembangi dalam berbagai kalimat penjelasan yang ada di dalam paragraf. Genre makro. Pola pengembangan paragraf yang digunakan adalah pola sudut pandang yang merupakan pola sudut pandang penulis terhadap suatu hal. Dan genre mikro, pola pengembangan paragraf yang digunakan adalah pola kuasititas yang merupakan pola paragraf yang berisi akibat suatu hal di mana sebab menjadi gagasan utama dan akibat menjadi penjelasan. Kedua contoh pada teks tersebut menggunakan pola paragraf campuran, yaitu paragraf di mana kalimat utama terletak di awal dan akhir paragraf. Selanjutnya, penggunaan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda baca, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan informasi yang sama dengan informasi yang diperoleh pembaca. Berkenaan dengan konteks tuturan lisan, sebuah tuturan yang efektif harus memiliki pilihan untuk menghidupkan kembali pemikir yang digerakkan oleh audiens, persis setara dengan apa yang dimiliki pembicara. Pada teks di atas, penulisan serta penyusunan kalimatnya telah menggunakan kalimat efektif yang dapat dari adanya kesatuan, gagasan, kesepadanan, kehematan, kelogisan, kebenaran, peringkasan, dan yang lainnya yang merupakan ciri-ciri kalimat efektif. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.